utawi iki iku hadis Ar-Rabi'ah Asyara kang kaping 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Ani bin Mas'ud ayruya Ani bin Mas'ud wis diceritakake wis diriwayatake saking Abdullah bin Mas'ud wis diriwayatake saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah subhanahu anhu maring sahabat Ibnu Mas'ud. Orang mengucap sapa Ibnu Mas'ud, orang ngendika sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengendikanipun layak ilu namun mungkin muslimin. Iku tersetunggal rukhsah, tersetunggal rukhsah, nushah, tersetunggal nushah. Iku wonten tambahan. Yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Iku wonten tambahan tersebut. Dengan wonten betul. Mengingat layak itu dan memiliki muslimin lagi. Jadi biasanya kita ditulisi pada naskah yang lain, tapi nusfatin pada naskah yang lain ada tambahan. Berarti bahasa Arabnya ziyadatu yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tapi nusfatin ziyadatu yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wa waca sing lengkap iki layak ilu orang halal apa sing ora halal bangun iki dadi wong muslimin kang Islam. Itu kadang dengan berarti seratane dumugi muslimin tok. Jadi sing nushah intune naskah intune tambahan ini yashhadu kan sen anil sak temen kelakuan iku la ilaha ora pangeran ilang wong kejaba Allah wa amin lan sen sak temen ingsun iku Rasulullah utusan. Ini tambahan. Umpamanya boten wonten tambahane ya wis paham dhewe wong mriku wonten sifat muslimin arane wong Islam itu nggih dikawiti kelawan maos syahadat kalih, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Orang halal gede wong Islam illa bi ihda salatin. Kejaba kelawan salah sijine perkara illa bi ihda salatin kejaba kelawan salah sijine perkara. Jadi wong Islam itu boten halal kepiye diilekake tegese dipateni. Kejaba kelawan sebab salah siji perkara telu. Perkara telu niku napa mawon? Sungguh at-tayyibu rondo utawa duduk. Lapat at-tayyibu niku di maknane rondo lan duduk. Iku pancen karepe tiyang Arab. Jadi nek ana wong wis bojo, mbok kuwi lanang, mbok wedon, iku arane tayyib. Tapi tentu kita di Indonesia menawi ningali lafaz tayyib selalu dipahami sebagai rondo, berarti wong sing wis tau bojo tapi wedon. Padahal lumakune teng kalam Arab tayyib iku wong sing wis tau bojo
buku lanang buku wong wedon iku namine saiki. Asa ibu rondo utawa dudu azane kang lakone siji. Anggere ana wong Islam. Kok wani-wani nglakoni zina padahal dekne wis bojo tau duwe lanang wis tau duwe wedok. Nah niku akhirnya kedah berhadapan dengan hukum, dengan sanksi. Sanksinya berat. Apa itu? Dia akan diberlakukan hukum rajam atau hukum dibunuh. Itu tunggal penafsuan awak-awak binafsi sebab materi wong liya. Binafsi sebab materi wong. Nomor 3 watariku lan wong kang ninggal. Kali bulan wong kang ninggal iki maring agamane wong. Agamane atarik. Iki maring agamane al-fariqu kamisa bil jamaati maring golongan wong. Bil jamaati maring golongan wong. Bahwa riwayat dari sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Ampun nggih maknanipun artosipun hadis menika dipun riwayataken dening Abdullah bin Mas'ud. Salah setunggal sahabat ingkang tekun mengikuti Nabi untuk mendengarkan sabda-sabdanya, petuah-petuahnya dan di dalam sejarah ada banyak sahabat yang berkhidmat kepada Nabi untuk menampung informasi. Kalau dalam bahasa sekarang mengambil peran sebagai jurnalistik supaya info-info penting dari seorang kepala negara yaitu Rasulullah juga pemimpin agama bisa ditampung untuk kemudian dipublish untuk disiarkan kepada orang. Dan sebagai seorang muslim, bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus menjadikan orang banyak setelah Nabi dan patut kita utamakan dan kita idolakan adalah santri-santrinya Nabi yang bergelar sahabat-sahabat. Nah, bagaimana mungkin kita akan bisa mengidolakan para sahabat kalau kita ini tidak belajar tentang sahabat bin Mas'ud itu sejarah pripun, sahabat Abu Hurairah itu sejarah pripun, sahabat Anas bin Malik sejarah pripun. Kita menjadi prihatin loh Pak. Ketika di masyarakat banyak yang dipelajari itu ya tasawuf. Prihatin bukan karena pelajaran-pelajaran itu tidak baik. Tentu pelajaran fikih baik, pelajaran akidah baik, pelajaran apa lagi? Tasawuf baik, tafsir baik. Tapi yang dimaksud prihatin di sini adalah jarang sekali ada orang yang membuka kitab yang mana di situ menerangkan tentang sirah nabawiyah, sejarah bagaimana Nabi berjuang bersama sahabat-sahabatnya. Padahal kita tahu sahabat-sahabat Nabi yang ini alim-alim saya. Keranten yang lain itu boten mung belajar kali Kanjeng Nabi tok. Nabi krono saking resike atine, resike pikiran. Niku ilmune nggih sami dijogi kali Gusti Allah kan melalui ilmu. Terus kalau semanten menawi wonten sahabat ditangleti kali yang awam, pripun hukume iki langsung kes. Itu santri-santrinya Kanjeng Nabi terus mengatakan. Maka para sahabat itu adalah orang-orang utama yang harus kita kenal siapa mereka, bagaimana perjuangan mereka, membersamai, ya, mendukung, mensupport perjuangan Rasulullah sampai akhirnya Islam menjadi tersebar
hingga 14 abad sampai tiba urip sini itu perang sahabat. Nggih. Tunggale waktu Kanjeng Nabi nate ngendika. Ngendikane pripun? La yaqillu damu mri'in muslimin. Angger ana wong Islam. Wong Islam itu ditandai dengan yasyhadu alla ilaha illallah wa anna rasulullah. Meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti keyakinan tauhid ya. Wa anni rasulullah, dan meyakini bahwa aku Muhammad ini adalah sebagai utusan Allah. Itu namanya seorang muslim. Dengan status keislaman seseorang itu, Bapak Ibu kata Nabi, hidupnya harus dijamin, dilindungi. Tidak boleh ada yang mengganggu. Ganggu dalam arti kehidupannya terancam dihilang. Jadi di sini ingin dijelaskan, selagi seseorang itu memiliki pemikiran, logika, akal yang standar, bersih dari hal-hal yang mengotori daripada akalnya, dia pasti ingin mewujudkan kehidupan. Ini kehidupan. Kehidupan itu berarti sudah menyangkut banyak orang, bukan hanya dirinya. Dirinya bersama masyarakat, bersama keluarganya ingin mendapatkan satu jaminan bahwa kehidupannya tidak ada gangguan dan juga tidak ada yang mengancam hilangnya. Dan itu sudah menjadi karakter atau keinginan yang sifatnya asasi, pokok di dalam diri. Siapapun orangnya, selagi akalnya normal, tidak kena virus-virus kejahatan dan virus-virus kriminal, dia pasti ingin dirinya hidup, keluarganya hidup, masyarakatnya hidup secara rukun dan layak. Ini berbeda dengan seseorang yang ketika di dalam kehidupannya sudah mulai dirasuki penyakit. Sehingga dia karena penyakit itu, penyakit psikis maksudnya Pak, penyakit pikiran. Dia tidak lagi bisa berpikir secara normal, secara standar. Bagaimana gambaran daripada seseorang yang tidak bisa menggunakan logika standarnya? Karena egonya terlalu tinggi. Dia ingin mewujudkan apa yang menjadi kesenangan-kesenangannya. Ketika melihat ada orang-orang itu kok mengganggu, dia akan dibuat, artinya orang yang mengganggu itu akan dibuat binasa. Dengan diajak berkelahi bahkan sampai pada tingkat membunuh. Nah kalau begitu berarti orang sudah tidak lagi memakai logika standar. Nah orang seperti ini menurut keterangan hadis, dia tidak berhak diberikan hidup. Jadi kalau orang selama normal ya, normal standar akalnya dan hanya saja penyakitnya itu membuat dia menjadi aneh-aneh. Nah edan sisan itu gampang Pak. Edan sisan majnun sisan itu gampang. Yang kira-kira membahayakan lingkungan tinggal di borgol tangannya, borgol kakinya, taruh kandang pedus begitu. Gitu betul. Tapi dibunuh enggak ya? Enggak bisa dibunuh wong dia itu enggak punya akal. Hanya saja kelakuannya itu membahayakan tetangga-tetangganya yang mau tidak mau dikerangkeng. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ketika ada orang logikanya masih main, hanya saja terjangkiti virus-virus jahat, sehingga karena virus jahat itu setiap dia ingin mewujudkan kesenangan-kesenangannya, lalu ada hambatan, orang tidak setuju, orang tidak menyepakati, dia akan terjamah, dia akan menimpa siapapun orang. Nah, orang seperti ini ketika sudah nyata-nyata ya melakukan hal yang merugikan orang lain, maka dia tidak lagi diberikan kesempatan untuk hidup, harus dihilangkan. Jangan karena tapi saya mau murid melasan menungso mobil dia malah mengorbankan satu orang ini demi keselamatan masyarakat banyak.
yang dikehendaki Islam. Daripada dia diberikan kehidupan, tapi tatanan masyarakat itu menjadi rusak hanya karena satu dua orang. Jadi bagaimana Allah memberikan izin melalui Rasulnya bahwa orang-orang yang mengancam kehidupan orang banyak, orang yang mengancam rusaknya tatanan masyarakat banyak, itu dia tidak berhak diberikan kehidupan. Lalu apa yang harus dilakukan? Berikan sanksi hukum. Sanksi hukumnya adalah bunuh, hilangkan nyawa, alirkan darah, mati. Maka dari itu di sini dijelaskan oleh Rasulullah mengenai tiga hal yang bisa dijadikan sebagai alasan orang Islam yang tadinya memiliki jaminan dilindungi kehidupannya menjadi hilang disebabkan karena melakukan hal-hal ini. Dan hal-hal ini dinilai dosa besar. Sama seperti ketika saya sudah menerangkan tentang bagian dosa. Sebenarnya dosa itu tidak ada istilah besar, istilah kecil. Semua dosa itu, pelanggaran itu di hadapan Allah, masalahnya besar. Para ulama membagi ada dosa besar, ada dosa kecil karena melihat dampaknya, akibat yang ditimbulkan. Kalau dosa itu menimbulkan dampak bahaya dan kerusakan yang luas, maka itu disebut dosa besar. Tapi kalau dampaknya tidak luas, mungkin hanya mengena pada pribadi saja, itu disebut dosa kecil. Hanya karena melihat dampaknya, tapi nilai dosanya sendiri di hadapan Allah, oh luar biasa Pak. Pelanggaran di hadapan Allah di saat Allah selama ini terus-menerus berbuat baik dan mengalirkan rahmatnya, tapi justru balasannya di hadapan Allah adalah pelanggaran, ini dosanya luar biasa. Maka di sini Bapak-bapak Ibu kita perhatikan bersama-sama apa yang bisa dijadikan alasan seseorang untuk membunuh atau memberikan hukuman bunuh pada orang yang sudah beragama Islam, yang semula jaminannya jelas orang kalau sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jiwanya, nyawanya, pemikirannya, kebebasan berekspresinya dijamin oleh agama, tidak boleh ada yang mengganti. Tetapi kalau ada hal-hal yang telah dilakukan oleh seorang muslim dan ini dinilai sebagai berbahaya besar bagi kehidupan manusia, maka orang Islam harus mengambil langkah-langkah tegas. Apa yang harus dilakukan? Tangkap orang itu kemudian diberikan hukuman. Hukumannya apa? Ya bunuh. Karena apa tadi? Allah melalui Rasulnya meminta agar supaya orang yang seperti itu dibinasakan saja, jangan diberikan. Yang pertama Bapak Ibu ya adalah as-sayyibu az-zani, rondo utawa tuga sing wani-wani lakoni zina. Jadi keterangannya ada ulama-ulama, tokoh-tokoh bahkan seluruh umat Islam telah bersepakat bahwa orang yang melakukan perbuatan zina padahal dia sudah punya pasangan hidup, sudah punya suami, sudah punya istri dan merasakan bagaimana maju berumah tangga dengan bersuami atau beristri, maka dia kalau melakukan perbuatan zina hukumannya adalah binasakan. Orang yang disebut as-sayyib di sini ini kalau dalam bahasa lainnya adalah muson, orang yang sudah terpelihara. Jadi karena Allah itu memberikan satu naluri seks, ingin berhubungan badan dengan lawan jenisnya, lalu diatur oleh Allah agar supaya hubungan dan penyaluran kebutuhan biologis atau seks itu dinilai benar dan tidak menyalahi aturan, yaitu melalui pernikahan. Nah, setelah pernikahan ini berarti kan suaminya atau istrinya sama-sama sudah merasakan bagaimana apa yang diinginkan yang sebagai percondongan antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki, yaitu kebutuhan biologis.
Dan ini merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah. Halal. Lah yang halal ini ada kok gerabas-gerabas Pak. Yang kepengen yang lain. Kemudian jatuhlah satu perbuatan yang sangat keji, yaitu perbuatan zina. Sementara Al-Qur'annya sendiri sudah menjelaskan wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Surat Al-Isra ayat 32. Jangan engkau dekati zina. Jangan kamu lakukan perbuatan zina. Karena perbuatan zina itu adalah keji, dosanya besar, wasa asabila, dan kalau kamu jatuh di dalam perbuatan zina, kamu sudah sesat langkahmu terlalu jauh dari jalan yang sebenar. Ini Pak, Quran atau Islam menjelaskannya seperti ini. Sehingga orang-orang yang sudah bersuami, orang-orang yang sudah beristri, di situ dia sudah merasakan penyaluran kebutuhan biologis secara sah menurut Allah, lalu dia melakukan hal yang di luar yang sah, berarti ini cari masalah. Yang halal ada, tapi dia mengambil yang tidak halal. Kalau ini bukan masalah yang dampaknya besar, mungkin tidak masuk pada kategori dosa besar yang menimbulkan akibat hukum, yaitu harus dibunuh. Coba Bapak Ibu perhatikan, kalau ada orang berbuat zina, mohon maaf, yang terjadi adalah kalau tadi awal saya katakan sudah disediakan sama Allah yang halal, yang ambil yang tidak halal. Sudah disediakan oleh Allah yang membawa pahala, malah mengambil yang membawa dosa. Kerusakan apa yang bisa kita lihat dari perbuatan zina itu Bapak? Perbuatan zina itu bisa merusak keturunan. Memang kalau secara teknologi mengacu pada pedoman biologi, ilmu biologi, yaitu seorang laki-laki zina kepada seorang perempuan, anaknya ya secara genetikal, secara DNA memang anaknya bapaknya dan anak ibunya, keduanya berbuat. Ya kan, kalau berdasarkan ilmu biologi, ayo kita buktikan tes DNA-nya, ini bayi pasti hasil hubungan antara si A dan si B. Ya betul secara ilmu pengetahuan. Tapi pengetahuan saja tidak cukup. Ini berbicara soal agama dan keyakinan. Orang yang sudah berzina itu, anaknya itu tidak memiliki bapak. Dia hanya bernasab kepada ibu. Nah setelah ini terjadi, ada akibat-akibat yang banyak sekali. Kalau anaknya perempuan, dia harus butuh wali, sementara bapaknya dia nggak punya. Loh, yang menzinai dia, iya, tapi menurut agama dia bukan bapaknya karena belum memenuhi ketentuan legalitas sebagai orang yang berhubungan badan. Kenapa? Karena tidak diawali dengan pernikahan terlebih dahulu. Sehingga walaupun hasilnya adalah lahir seorang anak, tapi anak itu tidak bernasab, tidak punya bapak. Suatu saat kalau butuh wali untuk menikahkan, bapaknya mana? Kasihan kan? Kemudian itu berkaitan dengan ketentuan-ketentuan agama. Hal lain, orang yang lahir dari perbuatan zina, walaupun bayi itu tidak memiliki kesalahan apa-apa dan dia punya hak hidup sama seperti yang lainnya, tetapi disebabkan karena keturunannya nggak jelas, maka anak ini menjadi anak yang liar buat bapaknya yang tidak sah tadi. Lawang yang lahir dari hubungan yang sah saja Bapak. Kalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah dengan mau memberikan akikah, itu nanti di akhirat antara anak dengan bapak tidak mengenal. Ya bapak kamu, bapakku, bukan. Karena apa? Waktu di dunia begitu lahir, bapaknya tidak berterima kasih kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah dengan menyembelih hewan akikah. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1.
itu menjadi tidak dikenal. Lah apalagi yang tidak diawali dengan akad nikah yang sah, sehingga hubungan badan itu ketika menghasilkan keturunan atau buah hati ada hubungan mulai dari dunia sampai akhir. Nah kalau orang itu hubungan nasabnya terputus karena perbuatan zina, anak ini ketika Robbana Rabbil firli wali walidayya, ibunya ada, bapaknya nggak dapat. Karena apa? Karena dia hasil dari hubungan yang tidak. Lah akibat dari kerusakan anak, kerusakan nasab, ini agama menentang keras perbuatan zina. Bahkan di dalam salah satu hadis Rasulullah, man zana au syaribal khamra naza'a minhul iman. Barang siapa berani-berani melakukan perbuatan zina atau meminum khamr, naza'a minhul iman. Imannya berarti lolos. Sama yang zaul komis sambil raksi, seperti lolosnya baju gamis dari badan ketika sudah terus hilang dan telanjang, jiwanya lepas daripada itu. Berarti apa? Perbuatan zina termasuk perbuatan yang dosanya besar karena dampaknya begitu besar bagi tatanan hidup manusia. Dalam hal ini berkaitan dengan hubungan darah antara seseorang dengan ibu bapak. Nah, kalau sudah yang terjadi itu adalah at-thayyibu az-zani, sudah pernah menikah, sudah merasai madunya hubungan suami istri, tapi dia berani melakukan perbuatan zina, maka hukum yang harus dikenakan kepada dia apa Pak? Rajam. Rajam itu artinya ditanam di tanah yang muncul hanya kepalanya, lalu disediakan watu yang kepal itu jumlahnya 1 pol 2 pol, kemudian disediakan siapapun orangnya bisa melempar batu untuk mengutuk perbuatan zina itu dengan melempari kepalanya. Orang usah nyanyi sakol wis mati Pak wong gas kan dipendem atau sirai wis ra iso nangis kan bandemi nang watu peluk kira-kira 20 watu wis dene mati. Memang begitu. Kenapa? Kok kelihatannya kejamian agama Islam nggak rajam. Kamu jangan lihat ketika dia dirajam seperti itu, dilempari, dibogemi, gantemi waktu, jangan lihat. Jangan melihat hukumannya, lihat perbuatannya dia yang bisa mengakibatkan kerusakan manusia. Lihat itu. Dan itu bukan kita maunya, tapi maunya Allah. Jangan hanya karena belas kasihan kita kepada manusia, tapi kita mengabaikan perintah Allah. Kalau Allah sudah nyuruh, dia yang punya Allah, dia yang memberikan hidup Allah. Ketika Allah minta supaya dia dibinasakan, ya kita harus mengikuti instrumen apa yang menjadi kemauan Allah. Tidak dilakukan, lihat saja. Kalau ada orang sudah bersuami, kok berani selingkuh, menzinai orang, dibiarkan tanpa ada diberikan sanksi hukum berat, yaitu dibinasakan dari ini, maka akan terjadi perzinahan-perzinahan yang lain. Dan itu ya Allah ya Rabbi, dampaknya luar biasa. Wong baru di lingkungan kita saja Pak, ada orang berbuat zina. Wisiale iki nular yang gotong-gotong. Misalnya ada orang bertamu, tidak lapor kepada RT RW, ya, lalu dia menginap, tapi belum jelas hubungannya dia itu dengan perempuan yang didatangi itu apa statusnya, teman, suami atau apa, kok nginap. Begitu sudah nginap, kita tidak menegurnya, kita tidak lapor kepada RT, itu siapa Pak? Kebutuhannya apa kok nginep di sini? Sudah izin belum, keluarganya bagaimana? Terjadi perbuatan zina. Nah itu dampak sialnya itu akan mengenai masyarakat lingkungannya. Delala itu wong itu kerja hilangnya. Ayamnya sing diputi hilang, kendaraan di Jumatan dicolong wong. Krono politik tanda sialnya wong melakukan perbuatan zina di situ. Makanya kalau kita ini nggak ingin terancam dengan kesialan-kesialan yang ditimbulkan orang berzina, harus waspada Pak. Dibuat satu sistem keamanan masyarakat lingkungan supaya orang-orang yang tidak jelas itu harus diberikan teguran-teguran. Apa pemrene? Ya sapa hubungannya apa? Nek pancen Pak nikah monggo, tapi nek ora iki wis wayahe jam.
ora pantas wong namu. Nah, begitu sudah diberikan ketegasan masih berbuat zina juga, insya Allah sialnya pun ada tapi tidak akan mengena pada lingkungan karena lingkungan masih peduli Pak. Tapi kadang-kadang wong ini gak mumet sih Pak. Orang doke wong Pak Zino Pak Opo ngaku ora lakoni ora dosa. Membiarkan perbuatan zina itu menjadikan kita sama seperti orang berzina dosanya Pak. Man a'ana ala maksiatin kana syarikan lahu. Barang siapa membiarkan ada perbuatan durjana di lingkungannya, di masyarakatnya, di keluarganya, itu sama halnya dia juga melakukan perbuatan durjana tersebut. Jangan dipikir apa orang wong kae sing nendem, kae sing zina kudu aku. Nanti kalau azab Allah turun, kalau tadi masalah sialnya saja Pak. Kalau azab turun ya Allah mengenai sing wong api ya canda apa meneh wong sing ora canda Kak. Makanya untuk supaya lingkungan kita ini aman dari hal-hal yang tidak diinginkan, tolong perhatikan. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang dinilai dosa besar, bergeraklah manusia, ya bersama koordinasi dengan pimpinan wilayahnya, apakah itu RW, RT, bila perlu aparat kepolisian, supaya bisa menekan perbuatan jahat itu sebelum sampai terjadi. Sebab kalau sudah terjadi repotnya minta ampun. Cara gampangnya wong ini berbuat zina di satu lingkungan, ambune bedek iki lho mengganggu nafas kehidupan manusia. Ya, sehingga karena gangguan itu aktivitas-aktivitas untuk mewujudkan kebaikan menjadi sulit. Tapi wong biasa-biasa, ya itulah makanya kalau kita ini bicaranya hanya nafas dalam arti nafas kehidupan yang sekarang kita hembuskan itu ya kita tidak tahu apa-apa. Tapi nafas rohani, nafas energi, semangat kita kerja, semangat kita mewujudkan rumah tangga yang baik, mewujudkan rezeki dan keberkahan menjadi terganggu gara-gara ada orang berbuat. Nah mengenai rojam ini Bapak Ibu, itu hukum yang diterapkan didasarkan pada hadis. Ini hadis ini ya Pak ya. Ayat itu kamu atit illa bidah alasin ya. Tetapi menurut sahabat siapa ini? Ibnu Abbas itu mengatakan padahal di Qur'annya itu juga ada. Apa alasannya sahabat Ibnu Abbas bahwa hukuman rajam juga bisa kita lihat dari Al-Qur'an? Coba lihat surat Al-Maidah ayat 15 itu. Apa bunyi ayatnya? Ya ahlal kitab qad ja'akum rusul ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Ya ahlal kitab ini wong-wong Yahudi, qad ja'akum teman-teman wis teko marang sira kabeh rasuluna utusan kita yubayyinu kang nerangake sapa rusuluna lan marang sira katsiran ing perkara akeh mimma kuntum saking perkara-perkara kang ana sapa sira kabeh dikutupuna ngumpetake ini menyembunyikan tidak diomongkan minal kitabi dari aturan kita yang sebenarnya. Jadi wong-wong Yahudi ini wis ngerti hukum rajam ini ono berlaku. Tapi orang-orang Yahudi tidak mau menerapkan hukum rajam terhadap orang yang berbuat zina dan dia statusnya sebagai janda atau tidak. Gak mau menyampaikan. Karena gak mau menyampaikan itu kemudian diungkap oleh Allah melalui ayat 15 surat Al-Maidah ini. Tapi karena tidak ada keterangannya yang secara harfiah tercantum di dalam ayat itu, masyarakat nggak paham. Dia ayat rajam ini, ngomong orang nono, cuma mimma kuntum tukhfuna, ajaran-ajaran yang disembunyikan oleh mereka orang-orang Yahudi. Nah, termasuk kasusnya apa ini? Ayat 15 ini kasusnya apa? Kasusnya orang-orang Yahudi itu tidak memberlakukan hukum rajam kepada umatnya yang melakukan perbuatan zina. Cuma nggak tertulis secara jelas. Nah, kalau Nabi jelas, ya layak ilu kamu memberikan muslimin illa bi'idda salasin jelas as-sayyidu az-zani. Jelas ya Pak ya?
Tapi kalau yang tadi di surat Al-Maidah, mimma kuntum tukhfuna minal kitabi, bagi orang-orang umum, mana ayatnya, rajamnya mana? Tidak ada. Hanya saja orang-orang cerdik cendekia yang mengamati ayat ini, di mana diawali dengan kejadian-kejadian, ternyata oh ayat ini yang mengkritik habis-habisan orang Yahudi yang tidak memberlakukan yang tidak memberlakukan hukum rajam kepada orang-orang yang dinamuk. Itu satu, Pak. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, pembunuhan dibalas dengan dibunuh atau qisas. Ketika seseorang jatuh dalam satu perbuatan, yaitu menghilangkan nyawa orang lain, maka hukumannya adalah nyawa dibalasnya. Jadi bahasa Arabnya wan nafsu bin nafsi. Awalnya orang Islam kehidupannya dijamin dilindungi, tidak boleh dialirkan darahnya. Tetapi karena dia melakukan hal yang mengakibatkan hukum qisas, yaitu menghilangkan nyawa orang, maka dia harus juga dibalas dengan hukuman yang sama, yaitu dihilangkan nyawa. Ini untuk memberikan jaminan, Pak, bahwa yang lain aman dari bahaya dihilangkan nyawanya oleh orang-orang stres, orang-orang yang pikirannya tidak berlaku secara standar karena sudah terkena penyakit, ya, fitrahnya, nalurinya, hati nuraninya sudah tidak lagi aktif di dalam dirinya, sehingga setiap emosinya meluap-luap, dia ingin membunuh dan membinasakan orang. Tangkap orang itu, setelah diputuskan oleh pengadilan, beri hukuman yang sama, yaitu qisas, yaitu dibunuh. Nah, caranya bagaimana? Ya dibunuh melalui al-ghojoba, dengan dipenggal lehernya. Tapi zaman sekarang hukuman mati tidak hanya dipenggal lehernya, tapi bisa ditembak. Sebagian madhab ada yang mengatakan dulu ketika dia membunuh orang dengan cara apa? Pisau, yaitu ditusuk sebelah mananya, balas dengan hal yang sama. Sepertinya pendapat yang elegan, pendapat yang tetap menghargai manusia. Ya ketika orang itu dibunuh pasti sakit. Mana cara yang kemudian hilangnya nyawa itu lebih cepat dan lebih meminimalisir rasa sakitnya orang kehilangan nyawa, itulah yang dilakukan. Nah, pada zaman itu al-ghujur dengan dipenggal lehernya itu termasuk cara yang cepat menghilangkan. Wong begitu aja masih orang tidak menghargai perasaan manusia. Ya dia salah betul, Pak. Harus dihukum mati, ya betul, harus dihukum mati. Tapi tetap harus ada sisi-sisi kemanusiaan yang disentuh. Yaitu cara membunuhnya harus cara yang membunuh yang membuat orang tidak kesulitan kehilangannya. Lawan saya dihukum bunuh itu dengan disetrum terus itu, Pak. Melek. Orang mati sisa. Yang dikehendaki oleh Islam itu bagus, sehingga ketika harus membunuh pun harus dengan cara yang bagus. Yang bagus itu bagaimana? Yang menyegerakan, ya, pisahnya nyawa dari badan. Jangan dibuat kojot-kojot nanti pirang-pirang jam, tambah ini sak mati nih. Sebabnya orang kapok. Jadi itu, Pak, hukum qisas. Jadi kalau ada orang menghilangkan nyawa orang lain, hukumannya adalah dibunuh, nyawa dibayarnya. Yang terakhir, yaitu ketika seseorang sudah beragama Islam, dia melakukan perbuatan murtad, Pak. Murtad itu artinya meninggalkan agama Islam. Wes lebu Islam terus metu di agama Islam. Kalau zaman sekarang itu banyak ya, Pak, ya. Nah, ini salah satu yang disorot oleh agama, bahwa ketika seseorang itu dalam kehidupannya mencela-mencela itu dari agama Islam, tapi dengan mudahnya dia murtad, maka dia terkena ancaman dibunuh, dialirkan darah. Artinya orang murtad itu hukumannya adalah dibunuh. Kita tanya, orang murtad itu bagian daripada keyakinan, kok sampai harus dibunuh? Belum lihat akibatnya, Pak. Kalau ada orang dibiarkan murtad, nanti yang lain juga akan keluar seperti tadi yang disebutkan mengenai zina, mengenai membunuh, menghilangkan nyawa orang lain. Kalau dibiarkan tanpa ada hukum yang jelas dan tegas, maka itu akan menjadi wabah, ya, penyakit di masyarakat. Siti-siti ono wong ayu siti dizinani, siti-siti ono wong ribut pateni,
titik-titik ono wong duwe kepentingan apa murtad. Termasuk daripada hal yang murtad ini adalah ketika seseorang berani mengingkari apa yang menjadi kewajiban. Seperti panjenengan wis syahadat berarti statusnya sebagai seorang muslim. Karena kewajiban wong Islam kudu sembahyang. Sampeyan kok wani-wani ora sembahyang. Nah, ini sampeyan darahnya halal. Tapi sebelum dipastikan darahnya itu halal dan dihukum mati, ditanya dulu. Kamu meninggalkan sholat itu bagaimana? Padahal kamu seorang muslim. Ya, wong ora percaya karo ajaran sholat ini orang pengaruh apa-apa. Ora sholat ya ora patekan. Lha itu dipateni wong model. Aku itu aslinya sih paham iki sholat itu kewajiban. Kadang-kadang aku yo repot, kadang-kadang sungkan, kadang-kadang lagi umat sungkan sholat. Ora kena kowe kudu tobat. Nek ora tobat kowe kena di. Jadi tiga hal yang pertama adalah perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah berpasangan hidup, ya, sudah bersuami, sudah beristri. Yang kedua menghilangkan nyawa orang lain. Dan ketiga adalah dia melakukan perbuatan murtad yang disebut watarikul dini. Itu tiga alasan tersebut menjadi alasan seseorang yang beragama Islam yang awalnya kehidupannya dilindungi menjadi tidak dilindungi, bahkan didorong oleh agama agar supaya dibinasakan. Orang yang selingkuh jatuh di dalam perbuatan zina, padahal dia sudah punya pasangan hidup, bunuh, binasakan. Jangan dibiarkan menulari penyakit yang lain-lainnya. Orang yang berani menghilangkan nyawa orang lain itu juga tangkap, bunuh supaya masyarakat terjamin rasa aman dan rasa nyaman. Orang yang mencela-mencela perbuatannya murtad segera tangkap. Ditanyakan, kenapa kamu kok murtad? Oh, ternyata karena saya memang mempermainkan agama Islam. Tangkap, ya, kemudian bunuh. Sebab kalau ini dibiarkan nulari pada yang lain. Besok coba hati bareng-bareng. Alhamdulillah ini biaya aku agama Islam. Tapi kuwi wong karang iki duwe judul iki ora gelem nek aku ora gelem manut agamane dhek. Cekel Pak. Cekel. Tangkap. Termasuk tindakan-tindakan ketika kita mengingkari apa yang menjadi ajaran Islam. Jadi dengan demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, Islam itu ketika memberikan ketegasan-ketegasan hukum dimaksudkan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakatnya. Saya yakin setiap orang yang berpikir normal ingin hidupnya aman, tidak diganggu, tidak terancam nyawanya, tidak terancam akidah dan keyakinannya. Caranya bagaimana? Kalau ada orang-orang yang melanggar tatanan manusia yang harmonis seperti itu, segera tangkap dan dieksekusi. Dalam hal ini adalah dibinasakan supaya tidak menulari yang lain-lain. Jadi hukuman tegas itu satu untuk kepentingan jerah supaya tidak ada lagi orang yang berani melakukan hal yang sama, dan juga sekaligus Allah ingin masyarakat ini aman, punya anak perempuan, punya masyarakat dari kaum wanita mau kemana-mana aman, nggak ada orang-orang yang memiliki penyakit tidak normal secara seksikologi. Jadi kebutuhan seksnya, kebutuhan biologisnya tidak disalurkan secara benar. Padi pasai kabeh ini bahaya kalau bahaya pakai wong murtad nih ngaten, wong sing gampang membunuh orang lain juga. Tapi sekali lagi Pak, hukuman-hukuman tegas ini tidak boleh dieksekusi secara pribadi-pribadi. Tidak boleh. Harus yang memutuskan adalah wali atau hukum, hakim-hakim. Cekal dhisik, kemudian disidangkan, diteliti sampai akhirnya jatuh keputusan bahwa orang ini harus dihukum mati. Jangan seperti saudara-saudara kita ini merasa tidak puas dengan negara Indonesia karena tidak menerapkan aturan-aturan Islam, mereka bertindak sendiri-sendiri Pak. Kalau ada pemungkaran, penrungi wong enggak bisa, kasih tahu kepada aparat hukum. Karena apa? Karena negara kita ini adalah negara kesepakatan. Yang mana yang bersepakat di situ bukan hanya saja orang Islam, tapi juga orang-orang non-Muslim. Maka peraturan-peraturan, undang-undang, hukum-hukum pidana ya harus diputuskan atas dasar kesepakatan yang sama. Kalau negara Islam sudah clear,
Ini negara Islam, maka yang harus diberlakukan adalah peraturan Islam. Karena ini bukan negara Islam, maka peraturan-peraturannya, ya, perundang-undangannya harus disepakati bersama. Ada orang yang tidak puas, orang hidup di Indonesia ini kalau belum bisa berjuang untuk mewujudkan hukum-hukum Allah, maka syahadatnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Hal pertama yang harus dilakukan, rubah dulu Indonesia ini dari hukum yang sifatnya menggunakan undang-undang bikinan manusia menjadi hukum-hukum Allah. Ayatnya banyak disampaikan ini dan itu. Nanti dulu, ini negara kesepakatan. Anda boleh berjuang untuk menerapkan hukum-hukum Islam di sini, tapi ada prosedur yang harus dilakukan. Masuk menjadi anggota dewan. Kan ada trias politika ya Pak ya. Ada yang mengatur hukum, ada yang mengatur pemerintahan, ada yang membuat hukum atau tatanan hukum. Nah, siapa yang membuat tatanan hukum? Ya itu anggota DPR. Masuklah di dalam partai politik, kemudian ambil kursi sebanyak-banyaknya di parlemen, lalu ketika ada sidang mengenai peraturan-peraturan tertentu, Anda sebagai seorang muslim berjuanglah agar supaya Islam bisa diterapkan di situ. Nah, kalau nggak cara begitu dipaksakan saja dengan bom bunuh diri dan lain sebagainya, ya rusak negara ini, Pak. Jadi bukan berarti melarang orang Islam sebagai mayoritas menerapkan hukum-hukum Islam di sini, tapi yang dilarang memaksakan harus dirubah seperti ini. Pasti akan banyak orang kehilangan nyawanya Pak kalau modelnya dipaksakan. Dulu ada komunis ingin memaksakan diri untuk merubah tatanan kehidupan Indonesia ini dengan paham-paham komunis. Yang terjadi apa? Korban nyawa banyak. Sama, itu kiri namanya paham kiri. Kalau paham kanan itu paham yang dilandasi oleh agama. Ingin memaksakan negara ini berubah menjadi satu paham Islam, sementara rakyatnya itu beragam budayanya, beragam keyakinannya, beragam agamanya. Kalau itu dipaksakan pasti akan menelan banyak korban. Kalau Anda ingin berjuang untuk menerapkan hukum-hukum Islam, monggo silahkan. Tapi itu ada salurannya. Terjun di politik, ikut partai apa. Kamu sebagai seorang muslim masuk ke sana, dipilih oleh masyarakat menjadi anggota dewan. Ketika ingin mencetuskan undang-undang, peraturan-peraturan, hukum-hukum pidana, di situ kita bertarung habis-habisan. Ya, dengan alasan ini, kemudian nanti sampai diputuskan. Setelah diputuskan, pemerintah akan melaksanakan, yudikatif akan melaksanakan. Nah itu caranya, jangan pakai cara-cara preman. Makanya saya kadang-kadang suka heran Pak, dan manggut-manggut ketika ada gerakan-gerakan atas nama Islam tapi sifatnya memaksakan, tidak melalui jalur yang disediakan. Gus Dur menyebutnya adalah preman-preman berjubah. Oh, kalau fisiknya dia bajunya putih, ya ridanya hijau, serbannya juga putih-putih. Dia sebagai seorang yang disimbolkan orang bersih seperti pada zaman-zaman awal Nabi dan sahabatnya. Tapi ternyata dia tidak menerapkan ajaran Islam, karena ajaran Islam adalah teguh memegang janji. Nah, janji itu di sini dalam wujud kesepakatan membangun satu negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana di situ komponennya, masyarakatnya, kelompok-kelompoknya tidak semuanya Islam, tapi juga ada non-Muslim. Bahwa Islam mayoritas betul, tapi jangan karena alasan mayoritas kemudian berbuat seenaknya sendiri, janji kesepakatan dilanggar. Nggak bisa Pak. Kalau itu dipaksakan, banyak pulau-pulau yang lain kemudian memisahkan diri. Siapa ini yang berjuang Jawa? Sekarang kita nggak sama Jawa sama Indonesia lagi, kita bikin negara sendiri. Padahal untuk dakwah ke Kalimantan, untuk dakwah ke Papua, dengan adanya NKRI ini kita mudah Pak, masuk ke sana tidak usah bikin paspor. Sampai ke Papua bikin paspor nggak Pak? Ada dengan ke Kalimantan bikin paspor nggak? Kalau Kalimantan sudah memisahkan diri dari Indonesia, untuk masuk ke sana kita harus punya paspor, dan bikin paspor itu juga harus jelas. Mau apa, agendanya mau apa, diawasi terus. Kita mendapatkan keluasan untuk menyampaikan Islam seperti sekarang ini luar biasa. Maka kalau ada kelompok-kelompok yang cara beragamanya kekanak-kanakan, tidak dewasa, ingin Islam itu supaya diterapkan secara frontal tanpa mempertimbangkan jalur-jalur yang disediakan dan bisa ditemui di sana, jangan dukung Pak, jangan dukung.
Walaupun kita dicuci otak, sampean Islam, yo, sampean syahadat, sampean sholat ora? Sholat. Syahadat sampean ora kanggo. Sholat sampean tekan di ora kanggo. Haji nganti ping 7 ora kanggo. Sebab apa? Sampean terlibat di dalam satu perjuangan untuk merubah negara Islam ini dari peraturannya yang menggunakan peraturan-peraturan pimpinan manusia menjadi mutlak menggunakan hukum. Jangan ikuti, Pak. Jangan ikuti. Ini yang kasihan yang muda-muda ini. Wes orang ngaji, wes orang oleh penjelasan dari generasi-generasi dahulunya tentang bagaimana orang beragama secara baik dan benar. Lalu dia dicomot oleh orang-orang yang garis keras itu, yang radikal itu, Pak, dijadikan sebagai orang-orang yang disebut sebagai teroris atas nama paham radikal. Mudah-mudahan dengan adanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, di samping kita tahu bahwa kita berkepentingan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, keharmonisan masyarakat dengan cara apa? Memberikan perhatian, jangan dibiarkan ada tindakan-tindakan yang merusak tatanan manusia. Apakah itu perzinahan, atau pembunuhan, atau orang yang mencela-mencela dalam beragama. Karena itu dampaknya luar biasa bagi masyarakat. Islam akan menjadi sesuatu yang dismo'o, Islam yang kalau diikuti tidak lagi menjadi suatu jaminan untuk memperoleh selamat dunia akhirat. Gara-gara apa? Pelanggaran-pelanggaran yang dampaknya dan akibatnya. Ini saja yang dapat disampaikan. Berarti ini satu pelajaran terakhir tahun ini, dan karena Rabu depan kita sudah mengadakan acara tutupan, berarti kita akan berjumpa lagi kalau panjang umur nanti bulan awal sehabis kita merayakan Idul Fitri. Mohon ditandai, Pak, sampai di sini tanggal berapa dan mulai lagi nanti bulan awal. Dalam kajian hadis penutup ini kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dari hadis-hadis Nabi ini menjadi ilmu yang bisa menguatkan iman dan Islam kita dan merubah akhlak kita dari yang kurang baik menjadi baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Allah, bahwa Engkau telah memilih kami untuk terlibat di dalam memperhatikan ajaran-ajaran-Mu ya Allah di kami ini melalui kajian demi kajian, baik itu hadisnya, tafsirnya, tasawufnya, ataupun fikihnya. Ya Allah, jadikanlah ini sebagai amal soleh yang kami ikhlas dan tulus di hadapan-Mu ya Allah. Jadikanlah ini semua menjadi jalan bagi kami untuk meraih kemuliaan dunia maupun akhirat. Ya Allah, jika Engkau masih berkenan, mohon berikanlah kepada kami panjang usia dalam keadaan sehat walafiat, barokah rezeki, serta sempat waktu untuk lebih istiqomah lagi dalam mempelajari ajaran-ajaran agamamu untuk kepentingan kemaslahatan di muka bumi ini. Ya Allah, jadikanlah manfaat hidup kami, jadikanlah manfaat dan barokah pekerjaan kami, jadikanlah manfaat dan barokah umur kami. Rukunkanlah kami, rahmatkanlah kami, persatukan kami dengan saudara-saudara muslim kami untuk bersama-sama bergandengan tangan mewujudkan kebaikan dan keberkahan di masyarakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf.